Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ibu juga baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, pelajaran hari ini kita mulai ya. Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Bagi anak yang absen, bilang hadir ya. Muhammad Aspianor, Rifka Rahimatun Nisa, Titin Agustin, Muhammad Mubarak, Nur Hasanah, Siti Aminah. Baiklah, semuanya hari ini hadir ya. Baiklah, selanjutnya kita tepuk semangat dulu ya, agar kegiatan kita hari ini makin semangat. Oke? Oke. Semuanya sudah siap? Baiklah. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, anak-anak ibu hari ini sudah pada semangat. Nah, kita mulai ya pelajaran kita pada hari ini, yakni pelajaran IPS, yakni bab 4 tentang keanekaragaman suku budaya setempat. Apa tadi? Bagus, keanekaragaman suku budaya setempat. Nah, pasti kalian bertanya, apa saja sih suku yang ada di Indonesia? Suku di Indonesia itu antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku Aceh, suku Batak, suku Dayak, suku Bali, dan lain sebagainya. Budaya dan kebudayaan adalah semua hasil pengolahan akal pikiran, perasaan, dan kehendak dari manusia. Contohnya itu seperti pakaian yang kita gunakan, rumah adat, dan alat musik. Ada pula loh budaya yang berbentuk non-fisik atau rohani. Contohnya itu seperti kepercayaan, adat istiadat, bahasa, tradisi, dan pengetahuan. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, bahasa. Hampir tiap suku bangsa memiliki bahasa daerah yang berbeda satu dengan lainnya. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam suatu daerah dalam bahasa pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Contohnya saja, bahasa daerah antara lain seperti bahasa Bali, bahasa Batak, bahasa Dayak, bahasa Jawa, bahasa Bugis, dan masih banyak lagi deh, agar dapat saling berkomunikasi antara suku bangsa. Tetapi Indonesia memiliki bahasa nasional. Apa itu? Ya, bagus, bahasa Indonesia, yakni pemersatu bangsa. Yang kedua, sistem kemasyarakatan.
Sistem kemasyarakatan meliputi kelompok atau organisasi, hubungan kekerabatan, peraturan-peraturan dan hukum. Suatu kelompok dipimpin oleh seseorang yang dihormati dan disegani. Pemimpin itu disebut kepala adat ataupun kepala suku. Kepala adatlah yang biasanya memimpin upacara-upacara adat. Itu sering terdapat di desa-desa ya. Oke. Yang ketiga, rumah adat. Di tiap daerah atau suku bangsa biasanya memiliki rumah adat yang khas. Di daerah kalian pasti memiliki suatu rumah adat yang khas juga kan, seperti dari rumah adat Jonglo di Jawa Tengah, rumah Honal di Papua, dan rumah Tongkonan di Sulawesi Selatan. Dan masih banyak lagi di setiap daerah. Selanjutnya yang keempat, upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau tradisi masyarakat. Contoh upacara adat adalah upacara Kasono, yakni suku Tengger, Jawa Timur. Ada juga upacara lompat batu, yakni suku Nias. Dan masih banyak lagi deh, kalian pasti nanti bisa men-searching di internet atau mengetahui dari televisi ataupun dari keluarga kalian, dari orang tua ataupun siapa saja. Yang kelima, pakaian adat. Hampir semua daerah di Indonesia mempunyai pakaian adat sendiri. Warna dan rancangan pakaiannya sangatlah indah. Pakaian adat digunakan saat upacara perkawinan, dan saat memperagakan tarian atau pertunjukan daerah. Yang keenam, senjata tradisional. Dahulu, senjata tradisional itu sering digunakan untuk memotong, berburu, dan berperang. Tetapi saat ini senjata tradisional lebih banyak digunakan sebagai hiasan atau perlengkapan pakaian adat. Yang keenam, senjata tradisional. Dahulu, senjata tradisional itu sering digunakan untuk memotong, berburu, dan berperang. Saat ini, senjata tradisional lebih banyak digunakan sebagai hiasan ataupun perlengkapan pakaian-pakaian adat. Contohnya, senjata tradisional itu seperti mandau dari Kalimantan. Yang ketujuh atau yang terakhir yakni kesenian. Bentuk-bentuk kesenian sangat banyak, antara lain yang pertama, tari tradisional. Contoh tarian tradisional atau adat adalah tari serimbi dari Jawa Tengah dan tari kecak dari Bali. Yang kedua, seni musik tradisional menggunakan alat musik tradisional pula. Alat musik tradisional digunakan untuk menggiringi lagu daerah. Contohnya adalah alat musik gamelan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, tifa dari Papua, dan angklung dari Jawa Tengah. Selanjutnya yang ketiga, seni pertunjukan. Seni pertunjukan sama halnya dengan seni pentas. Contoh seni pertunjukan antara lain ketoprak dan wayang kulit dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya yang keempat, lagu daerah. Lagu daerah dinyanyikan dengan bahasa daerah. Contoh lagu daerah adalah lir dari Jawa dan ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan.
Yang kelima, yang terakhir, cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang berkembang turun-temurun di masyarakat. Cerita rakyat ada yang merupakan sejarah, ada pula yang merupakan karangan. Contoh cerita rakyat antara lain Sangkuriang dari Jawa Barat dan Malin Kundang dari Minangkabau. Apakah anak-anak ibu pernah mendengar cerita Malin Kundang dan Sangkuriang? Oh, sudah pernah. Baiklah, itu adalah termasuk cerita rakyat. Baiklah anak-anak, apakah kalian paham penjelasan dari ibu? Alhamdulillah, paham semua anak-anak ibu. Nah, itu tadi pelajaran kita pada hari ini, yakni tentang keanekaragaman suku budaya setempat, di mana budaya dan kebudayaan adalah semua hasil pengolahan akal pikiran, perasaan, dan kehendak dari manusia. Nah, untuk PR kalian, ibu kasih soal ya. Coba kalian buka di halaman 23 di bagian bawah. Apakah ada? Bagus. Itu ada dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kalian bisa kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan kepada ibu. Mengerti? Baiklah. Selanjutnya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Ada yang mau mimpin doa kita pada hari ini? Silahkan Aspi. Amin. Silahkan duduk. Baiklah anak-anak, saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Salah dan hilap, ibu mohon maaf. Tetap belajar di rumah. Jangan terlalu main HP ya, dan juga jangan terlalu main game. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.